Pernahkah kau merasa bahwa dunia ini terlalu sempit? Bahwa di balik dinding kamar, langit malam, dan kelopak matamu yang terpejam, ada sesuatu yang hidup yang menunggu untuk disingkap. Bukan dunia baru, tapi dunia yang selama ini telah ada, tak terlihat oleh mata biasa. Sebuah dimensi halus yang hanya bisa dilihat oleh mata batin. Inilah yang disebut sebagai penglihatan astral. Bayangkan dirimu berbaring dalam keheningan malam. Tubuhmu tak bergerak, namun kesadaranmu terangkat, melayang pelan melewati langit-langit kamar. Kau melihat tubuhmu sendiri, tertidur di bawah sana. Dan saat itu kau tahu bahwa dirimu bukan tubuhmu. Penglihatan astral bukan sekadar mimpi. Ia adalah perjalanan kesadaran keluar dari batas fisik, masuk ke dunia antara, tempat di mana bentuk-bentuk pikiran, energi, dan makhluk halus berbaur tanpa batas. Kemampuan ini pernah menjadi rahasia yang dijaga ketat oleh para imam Mesir, yogi di Himalaya, dan sufi dalam keheningan malam. Kini, di era digital yang penuh gangguan, kemampuan ini menjadi bisikan samar, terlupakan, dianggap fantasi, atau bahkan ditakuti. Namun, bisakah ia dibangkitkan kembali? Bisakah seseorang yang hidup di tengah hiruk-pikuk zaman modern membuka mata batinnya dan menyaksikan dunia di balik dunia? Dalam video ini, kita tidak hanya akan membicarakan apa itu penglihatan astral. Kita akan menelusuri akar sejarahnya, memahami kedalaman maknanya, dan yang terpenting, mengambil langkah pertama menuju terbukanya mata yang selama ini tertutup. Sebuah mata yang tak ada di wajahmu. Sebuah perjalanan yang tak membutuhkan kaki. Sebuah realitas yang hanya bisa disaksikan oleh jiwa yang terbangun. Sejak manusia pertama menatap langit malam dan merasa bahwa bintang-bintang itu bukan sekadar cahaya, melainkan pintu, penglihatan astral telah menjadi warisan tersembunyi dari banyak peradaban. Di Mesir kuno, para imam kuil menggunakan teknik rahasia untuk keluar dari tubuh mereka dan menjelajahi alam duat, dunia bawah yang bukan hanya tempat bagi roh setelah mati, tapi juga ladang pengalaman spiritual bagi mereka yang masih hidup. Dalam kitab kematian Mesir, tertulis bahwa jiwa harus tahu jalannya di antara bintang agar tak tersesat dalam keabadian. Di India kuno, para yogi berbicara tentang tubuh halus, sukshma sharira, yang dapat meninggalkan tubuh fisik melalui sushumna, saluran energi utama yang berakhir di mahkota kepala. Upanishad menyebutkan, ia yang telah membangkitkan api dalam dirinya akan menjelajah semesta di luar tubuh. Dalam tradisi sufi, pengalaman melihat dengan cahaya batin disebut basirah. Bukan sekadar intuisi, basirah adalah sebuah cara melihat hakikat di balik penampakan. Ibnu Arabi menulis bahwa mata hatimu adalah cermin tempat Tuhan memantulkan rahasianya. Tradisi barat tak kalah misterius. Dalam ajaran hermetik dan gnostik, disebutkan bahwa tubuh manusia memiliki lapisan-lapisan, dan hanya dengan membebaskan lapisan terluar, kesadaran dapat memasuki pleroma, ruang terang ilahi yang tak terbatas. Dalam Corpus Hermeticum dikatakan, tarik jiwamu dari tubuh, maka kau akan melihat seluruh semesta seperti melihat dirimu sendiri. Suku-suku asli dari Amazon hingga Siberia menggunakan ritual khusus, ramuan suci, nyanyian malam, dan pengasingan untuk membuka pintu ke dunia roh. Bagi mereka, dunia yang tak terlihat bukan sekadar simbol, itu adalah bagian dari realitas yang sama, nyatanya dengan tanah yang mereka pijak. Namun pengetahuan ini perlahan memudar. Zaman modern membungkamnya di balik label khayalan, ilusi, atau halusinasi. Sekolah tidak mengajarkannya. Agama formal seringkali melupakannya. Ilmu pengetahuan menertawakannya. Tapi mengapa? Karena kemampuan ini membebaskan. Ia tidak bergantung pada perantara. Ia tidak tunduk pada otoritas luar.
Penglihatan astral adalah kedaulatan mutlak atas pengalaman spiritual, dan sistem dunia yang dibangun di atas kendali tak bisa mentolerir kebebasan seperti itu. Karena itu, pengetahuan ini tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi di balik simbol-simbol dalam arsitektur suci, di balik puisi mistik, di balik mimpi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Dan kini, ketika jiwa manusia mulai merindukan sesuatu yang lebih, pengetahuan ini memanggil kembali. Sebab setiap manusia dilahirkan dengan mata yang tersembunyi. Mata yang bila dibuka tidak hanya akan melihat dunia, tetapi kebenaran yang membentuknya. Penglihatan astral dimulai bukan dengan lompatan ke dunia gaib, tapi dengan satu kesadaran yang sederhana, bahwa kau bukan tubuhmu. Tubuh adalah kendaraan, tempat tinggal wadah. Namun kesadaran adalah pengemudinya. Dan pengemudi yang sadar selalu bisa turun dari kendaraannya, berjalan, menjelajah, bahkan terbang, jika ia tahu bagaimana. Disinilah rahasia besar itu bersembunyi. Kemampuan untuk melihat secara astral tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Ia muncul saat kesadaran terfokus, saat tubuh tenang, dan ketika dunia luar tak lagi mendominasi perhatian. Maka langkah pertamanya adalah keheningan. Bayangkan sebuah danau. Jika airnya keruh dan gelisah, tak ada yang bisa dipantulkan. Tapi jika airnya diam dan jernih, ia menjadi cermin semesta. Demikian pula dengan batinmu. Penglihatan astral bukan tentang menciptakan sesuatu, tetapi tentang menyaksikan apa yang selama ini sudah ada, namun tertutup oleh riuhnya pikiran dan nafsu dunia. Setiap malam sebenarnya kau mendekati pengalaman ini. Saat tertidur, kesadaranmu secara alami melayang dari tubuh. Tapi karena kau tidak sadar saat itu terjadi, pengalaman itu mengalir bagai kabut, datang dan pergi tanpa kau sadari. Namun ketika kesadaran itu tetap terjaga, saat tubuh tertidur tapi jiwa terbangun, itulah titik awal dari penglihatan astral yang sejati. Banyak yang mengira penglihatan astral hanya terjadi dalam keadaan meditasi duduk. Padahal, pintu masuk yang paling alami adalah fase antara bangun dan tidur. Saat tubuh terlelap, tapi kesadaran belum padam, itulah celah tipis tempat mata batin bisa terbuka. Di momen ini, banyak yang melaporkan sensasi aneh, suara berdengung, tubuh terasa ringan atau berat, getaran, bahkan kesan bahwa mereka keluar dan melihat tubuh fisiknya dari atas. Ini bukan halusinasi, ini adalah fase transisi dari tubuh padat menuju tubuh halus. Namun disinilah banyak yang takut dan mundur. Rasa getar, suara-suara, atau sensasi melayang seringkali menimbulkan kepanikan. Padahal justru itulah tanda bahwa proses sedang dimulai. Dunia astral tidak lembut seperti kabut. Ia adalah wilayah energi, dan energi sering muncul dalam bentuk suara, tekanan dan cahaya. Seseorang yang berani tetap tenang di tengah pengalaman ini akan mulai menyadari bahwa ia dapat bergerak tanpa kaki, melihat tanpa mata, dan hadir di ruang yang tak terikat oleh hukum fisik. Namun hati-hati, dunia astral bukan panggung kosong. Ia penuh dengan bentuk pikiran, residu emosi, dan entitas dari berbagai tingkat kesadaran. Ada yang terang, ada yang kelam, ada yang murni, ada yang menipu. Karena itulah penglihatan astral tidak boleh dijadikan hiburan atau pelarian. Ia adalah jendela sakral yang hanya boleh dibuka dengan niat yang bersih dan hati yang siap. Sebab apa yang kau lihat di sana seringkali bukan dunia luar, melainkan cerminan batinmu sendiri. Dalam dunia astral, hukum-hukum dunia fisik tak lagi berlaku. Jarak bukan masalah, waktu bukan penghalang. Bahkan identitas bisa larut menjadi sesuatu yang lebih luas dari aku yang kau kenal selama ini. Namun justru karena itulah dunia ini membingungkan bagi banyak orang.
Seseorang yang belum mengenal dirinya sendiri di dunia nyata akan mudah tersesat dalam dimensi yang mencerminkan isi batin. Dunia astral tidak menyembunyikan kebenaran, ia menelanjangi ilusi. Dan bagi jiwa yang belum siap, itu bisa terasa seperti kekacauan. Banyak orang yang baru mengalami pengalaman astral melaporkan bertemu sosok-sosok asing. Ada yang ramah, ada yang menakutkan, ada pula yang hanya mengamati dalam diam. Dalam tradisi spiritual, sosok-sosok ini bisa berupa simbol batin, bentuk energi yang mewujud, atau bahkan makhluk dari dimensi lain. Namun satu hal yang pasti, mereka merespons getaranmu. Jika hatimu dipenuhi ketakutan, maka pengalamanmu akan berwarna kelabu. Tapi jika kau hadir dengan ketenangan, niat murni, dan kerendahan hati, dunia astral akan membukakan jalur yang tak dapat dibayangkan. Ada pula tempat-tempat yang sering muncul dalam penglihatan astral: taman cahaya, lorong tak berujung, perpustakaan besar berisi pengetahuan ruhani, bahkan candi-candi melayang yang tak ada di peta dunia. Banyak yang percaya bahwa inilah lokasi dalam dimensi lebih tinggi yang bisa dijelajahi oleh jiwa. Namun berhati-hatilah terhadap mitos. Beberapa orang mengira bahwa penglihatan astral adalah cara untuk mendapatkan kekuatan gaib, bertemu makhluk tinggi, atau mencuri pengetahuan dari dunia lain. Tapi semakin besar ego dalam niat, semakin gelap pengalaman yang datang. Dunia ini tidak bisa dibuka dengan keserakahan. Ia hanya terbuka untuk jiwa yang siap melihat, bukan mengambil. Ada pula kesalahpahaman bahwa penglihatan astral berarti kehilangan kontrol. Padahal sebaliknya, pengalaman ini menuntut ketenangan yang tinggi, pusat kesadaran yang stabil, dan keyakinan yang dalam pada perlindungan batin. Ibarat menavigasi laut tanpa kapal, jiwa harus menjadikan kesadaran sebagai perahunya dan niat murni sebagai arah anginnya. Para sufi sering berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dalam dunia astral, kalimat ini tidak lagi menjadi teori. Ia menjadi pengalaman langsung. Karena di balik tabir dimensi, hanya ada satu hal yang benar-benar kau bawa. Siapa dirimu yang sebenarnya. Dan semakin dalam kau menjelajah, semakin kau sadar bahwa penglihatan ini bukan tentang melihat dunia lain, tapi tentang melihat ulang dirimu dengan mata yang selama ini tertutup oleh debu dunia. Ketika itu terjadi, kau tidak lagi hanya menjadi pengamat. Kau menjadi bagian dari rahasia, dan rahasia itulah yang selama ini memanggilmu dalam mimpi, dalam hening, dalam rasa rindu yang tak bisa dijelaskan.